Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Budiono. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Saya termotivasi untuk mengikuti program Guru Penggerak ini karena saya ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri saya, sekolah saya, dan yang lebih utama adalah mengembangkan potensi yang ada pada murid-murid saya. Sekolah bisa kita ibaratkan sebagai sebuah ekosistem, di mana ekosistem itu terdiri dari faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotiknya itu bisa berupa manusia, bisa berupa guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan yang paling penting adalah murid kita. Nah, faktor abiotik atau makhluk tak hidup itu bisa berupa bangunan, gedung, laboratorium, ruang kelas. Nah, pendidikan akan berjalan dengan baik apabila seseorang itu mampu memanfaatkan atau mengkolaborasikan kedua faktor tersebut dengan maksimal. Dampak positif yang saya rasakan setelah mengikuti program Guru Penggerak ini atau pendidikan Guru Penggerak ini adalah yang pertama, saya mendapatkan wawasan baru, pengalaman baru, teman baru yang sangat berharga, di mana semua itu belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Di antaranya adalah ketika saya mempelajari modul yang pertama, yaitu terkait dengan paradigma dan visi guru penggerak, di mana di situ saya diajarkan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau mengatakan bahwa seorang pendidik itu adalah menuntun, bukan menuntut. Nah, ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, di mana sebelumnya pola pikir saya adalah saya bagaimana semaksimal mungkin menuntut siswa itu untuk berhasil. Saya menuntut mereka sehingga saya itu memberikan tugas, saya memberikan pemahaman, tetapi itu semua berpusat dari saya sebagai seorang guru. Nah, ternyata sebenarnya tidak seperti itu. Seorang guru harus bisa menuntun siswa. Kemudian beliau juga mengatakan tentang filosofi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo. Jadi ketika kita mendidik, kita berada di depan murid, kita harus bisa menjadi teladan bagi mereka. Sangat mustahil seorang guru akan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada muridnya kalau guru tersebut tidak bisa menjadi teladan yang baik. Nah, ini sangat baik filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa seorang guru itu diibaratkan sebagai petani dalam pendidikan, di mana petani itu pasti memperlakukan tanamannya itu berbeda-beda sesuai dengan jenis tanaman. Tanaman padi tidak akan sama dengan tanaman jagung dalam pemupukannya, perawatannya, pembersihan hamanya, dan sebagainya. Begitu juga seorang murid. Murid ini ternyata pun beraneka ragam, bervariasi. Nah, sedangkan paradigma sebelumnya, kebanyakan seorang guru termasuk saya menganggap murid itu sama semua. Sehingga kita dalam melakukan proses pembelajaran itu kita berikan treatment yang sama, padahal muridnya berbeda-beda sebenarnya. Nah, jadi dengan konsep petani pendidikan ini, guru seharusnya mengenali muridnya satu persatu. Apa minatnya, apa bakatnya, apa kodrat yang mereka bawa sejak lahir. Sehingga guru tugasnya hanya menebalkan bakat dan minat mereka. Dampak positif berikutnya adalah saya menjadi tahu apa sih sebenarnya nilai dan peran guru penggerak itu. Nah, ternyata seorang guru penggerak itu haruslah bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, bukan berpusat pada guru, karena yang menjadi objek, subjek maupun objek dari pendidikan adalah murid itu sendiri. Jadi mereka sendiri yang mengelola pembelajaran yang mereka inginkan, bukan guru yang menciptakan pembelajaran itu, bukan. Seharusnya itu siswa. Kemudian nilai yang berikutnya adalah seorang guru penggerak itu harus bisa mandiri. Mandiri yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana cara seorang guru itu meningkatkan kompetensinya sendiri,
tidak harus menunggu diperintah, tidak harus menunggu ditugaskan. Jadi harus ada kemandirian dalam guru penggerak ini. Jadi guru dituntut untuk bisa meningkatkan kompetensinya untuk kepentingan murid. Kemudian membiasakan untuk reflektif. Nilai berikutnya ini adalah reflektif. Guru penggerak harus sering melakukan refleksi. Ya, sehingga apa? Guru itu menjadi tahu kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran. Kelebihannya apa untuk dipertahankan. Kolaborasi dengan sesama guru itu sangat penting, karena terkadang seorang guru tidak mampu melihat potensi yang ada di diri sendiri. Dia pun akan merasa kesulitan ketika dia pun akan kesulitan biasanya ketika bergerak sendiri. Nah, dengan adanya kolaborasi dengan sesama guru, dengan murid, dengan kepala sekolah, dengan elemen-elemen di luar sekolah, maka proses pendidikan akan lebih menarik dan akan lebih bermakna bagi siswa. Kemudian nilai berikutnya adalah inovatif. Seorang guru penggerak itu dituntut untuk bisa berinovasi dalam pembelajaran, tidak monoton. Bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang aktif, yang menarik. Nah, itu adalah nilai-nilai yang harus dipenuhi oleh seorang guru penggerak. Ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Kemudian dampak positif berikutnya adalah saya menjadi tahu apa sih sebenarnya peran seorang guru, terutama ketika untuk menggerakkan komunitas praktisi dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya peran guru penggerak ini adalah pertama, ketika berhadapan dengan siswa atau dengan murid, guru penggerak ini harus bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, bisa mewujudkan kepemimpinan yang ada pada murid itu. Peran guru penggerak itu harus seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana kalau dengan rekan? Peran guru penggerak dengan rekan sesama guru atau rekan sejawat. Peran guru penggerak dengan rekan sesama sejawat atau rekan guru ini adalah bagaimana seorang guru itu bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan guru, dengan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi yang ada pada murid. Ya, baik sosial emosionalnya, terus bagaimana meningkatkan kepemimpinan pada murid, menanamkan nilai-nilai karakter pada murid, seperti ketika kita ingin menjadikan murid kita itu memiliki karakter berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini akan sulit diwujudkan kalau guru tidak berkolaborasi. Nah, tidak mau bekerja sama, bergerak sendiri yang akan menyulitkan. Kemudian dalam pendidikan guru penggerak juga saya menjadi tahu apa sih sebenarnya visinya. Nah, ternyata visi dari guru penggerak ini adalah menjadi pemimpin perubahan. Nah, jadi seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin dalam perubahan di sekolah. Kalau sekolahnya kurang disiplin, maka guru penggerak harus yang paling terdepan dalam menegakkan kedisiplinan. Kalau di sekolahnya gurunya kurang inovatif, maka guru penggerak harus menjadi yang terdepan dalam menginisiasi proses pembelajaran yang inovatif yang berpihak pada murid. Kalau di sekolahnya belum diterapkan budaya positif, seorang guru penggerak harus menjadi yang terdepan, menjadi pemimpin dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekitarnya. Itu. Kemudian dampak positif yang lain yang saya dapatkan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah saya menjadi tahu apa sih sebenarnya budaya atau disiplin positif atau nilai kebajikan universal itu apa. Karena sebelumnya saya menganggap atau meyakini nilai kebaikan itu hanya yang saya yakini. Ternyata ini lebih luas. Jadi nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang diakui oleh semua orang tanpa batasan agama tertentu atau suku tertentu atau budaya tertentu. Contohnya misalnya jujur. Kejujuran ini harus ditanamkan pada murid, karena kejujuran ini adalah suatu nilai kebajikan yang semua orang mengakui akan baiknya nilai kejujuran ini. Kemudian misalnya disiplin, kemudian misalnya mematuhi atau menghormati orang tua,
Ini diakui oleh semua orang. Nah, ini harus kita terapkan mulai sekarang. Jadi saya akan berusaha setelah mengikuti program ini, akan berusaha menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah saya, di tempat saya mengajar. Kemudian hal yang menarik lagi bagi saya adalah bagaimana seorang guru penggerak itu dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang sebelumnya saya sering menghukum siswa ketika siswa terlambat, tidak mengerjakan tugas, atau siswa bermasalah. Solusi yang saya pilih di awal saya belum mengikuti program ini, saya sering menghukum mereka. Nah, ternyata pola menghukum ini tidak baik untuk perkembangan karakter murid. Nah, setelah mengikuti program ini, saya menjadi tahu bagaimana sebenarnya menyelesaikan masalah, yaitu dengan segitiga restitusi, di mana seorang guru itu mengarahkan muridnya untuk menyadari sendiri kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka diharapkan mampu memperbaiki masalah mereka sendiri tanpa harus dimarahi oleh gurunya. Dampak positif berikutnya yang saya rasakan adalah ketika seorang guru itu harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang seperti apa? Yaitu pembelajaran, diantaranya pembelajaran berdiferensiasi, di mana seorang guru harus mengakomodir segala potensi yang ada pada murid. Jadi harus kita perhatikan muridnya senang apa. Misalnya senang membaca, kita siapkan bahan bacaan. Senang menggambar, senang membuat video. Jadi tidak boleh kita samakan. Pola pembelajarannya hanya didikte saja, hanya mencatat saja. Jenis pembelajaran itu beraneka ragam. Model-model pembelajaran itu banyak. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan murid kita. Kemudian dalam pendidikan ini juga saya diajarkan tentang bagaimana menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional pada murid maupun kepada guru. Ini sangat penting karena tidak bisa kita pungkiri dalam proses pendidikan ini kadang ada yang memancing emosi sehingga membuat ketidakstabilan atau membuat kegaduhan. Dengan mempelajari KSE ini, murid pun menjadi lebih senang dalam mengikuti pembelajaran, dan mereka saya rasa lebih mampu mengendalikan diri setelah mempelajari KSE daripada sebelumnya. Kemudian dampak positif yang saya rasakan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah saya menjadi tahu bagaimana cara atau teknik coaching untuk supervisi akademik. Nah, teknik coaching ini adalah bagaimana seorang coach itu bisa menggali potensi yang ada pada coachee. Jadi tidak hanya menyalahkan, tidak searah, tetapi bagaimana seorang coach itu mampu mengarahkan pertanyaan ya, dengan teknik tirta ya atau teknik lainnya, sehingga seorang coachee itu mampu menyadari apa yang kekurangan dalam pembelajaran, bagaimana cara memperbaikinya, sehingga mereka tidak merasa dihakimi. Teknik coaching ini bisa juga diterapkan kepada siswa, terutama ketika ingin mengembangkan potensi yang ada pada siswa. Ini sangat baik ketika diterapkan kepada siswa. Nah, yang paling penting sebenarnya ini adalah diterapkan ketika melakukan bimbingan ya. Kemudian dampak positif yang lain yang saya dapatkan adalah ketika saya mempelajari modul 3. Ini saya diajarkan tentang bagaimana seorang guru itu mampu mengelola aset atau menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Pertama, bisa memetakan aset yang ada di sekolah. Kemudian mampu memaksimalkan aset yang ada untuk tujuan pendidikan, untuk pengembangan potensi murid. Kemudian mampu membuat program yang berdampak positif pada murid. Nah, ini merupakan pengalaman yang berharga, ilmu yang bermanfaat bagi saya. Karena sebelumnya saya memandang aset sekolah itu hanya aset fisik, nah, gedung, komputer, ya seperti itu. Ternyata aset ini ada 7 jenisnya, sangat luar biasa. Ini merupakan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Ternyata aset sekolah itu ada 7 jenis.
Dan ini bisa kita petakan bersama dengan kolaborasi dengan guru-guru, sehingga bagaimana kita seorang guru itu bisa memaksimalkan potensi atau aset yang ada di sekolah. Nah, kemudian hal baru lagi yang menarik bagi saya adalah bagaimana seorang guru itu merancang sebuah program yang berdampak positif pada murid. Nah, pengalaman saya sebelum-sebelumnya ketika menyusun sebuah program, baik saya itu sebagai peserta dalam penyusunan program maupun saya sebagai pemimpin dalam menyusun program, itu biasanya tidak pernah melibatkan siswa. Jadi guru yang menyusun program, oh ini ada ekskul voli, ekskul musik, ekskul tari, tapi guru-guru termasuk saya jarang melibatkan siswa, jarang menanyakan siswa apakah sebenarnya program itu yang mereka inginkan. Nah, dampaknya apa kalau kita tidak melibatkan siswa? Partisipasi mereka menjadi kurang kadang karena tidak sesuai keinginan mereka. Nah, ke depan setelah belajar tentang bagaimana menyusun program yang berdampak positif bagi murid ini, saya akan berusaha melibatkan siswa ketika menyusun program. Sehingga student agency atau kepemimpinan murid itu bisa ditingkatkan. Jadi mereka bisa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, sehingga mereka suaranya terdengar, suara mereka itu bisa didengar guru, kemudian pilihan mereka itu kita akomodir, dan mereka akan merasa bahwa program itu adalah milik mereka sendiri. Mereka akan merasa sangat senang. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh sekolah adalah yang pertama, ketika diadakan rapat penyusunan program, pemetaan aset dan sebagainya, saya melibatkan siswa, dan ini jarang dilakukan sebelumnya. Nah, setelah saya mendapatkan pengalaman dan pendidikan guru penggerak ini, saya memberikan pandangan bahwa setiap program memang seharusnya itu melibatkan siswa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun ketika dilakukan evaluasi, sehingga nanti student agency pada murid itu bisa terbentuk. Dan suara siswa itu bisa lebih dihargai, didengar, pendapat mereka pun diakomodir. Tentu mereka akan lebih senang daripada mereka hanya sekedar menjalankan apa yang sudah dibuat oleh sekolah. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh rekan-rekan sejawat saya adalah sebagian mereka mengatakan mereka sangat senang dengan program ini karena mereka mendapat pengalaman baru sebagaimana yang saya rasakan, terutama ketika saya berbagi praktik baik tentang bagaimana menerapkan disiplin positif, kemudian bagaimana cara melakukan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah pada murid, bagaimana membuat kesepakatan kelas, dan bagaimana ketika saya mengajak mereka untuk melakukan refleksi secara bersama dengan tujuan adalah untuk kebaikan murid itu sendiri. Nah, mereka juga menganggap bahwa dengan adanya pendidikan guru penggerak ini sering terjadi kolaborasi atau kerjasama ketika seorang guru mengalami sebuah permasalahan dalam pembelajaran dan yang lainnya. Jadi guru menganggap bahwa saya sering mengajak mereka untuk saling berkolaborasi. Adapun dampak positif yang dirasakan oleh murid setelah saya mengikuti program guru penggerak ini adalah saya melihat murid-murid itu lebih senang dalam mengikuti pembelajaran. Mereka lebih aktif karena ketika saya menerapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi, mereka merasa bahwa potensi yang ada pada diri mereka itu terakomodir, sehingga tidak ada siswa yang merasa tidak senang dalam belajar. Kemudian saya lihat juga siswa itu lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Mereka juga merasa lebih dihargai, terutama ketika mereka mengalami sebuah permasalahan yang awalnya dulunya saya adalah pemarah, saya marah siswa saya. Namun setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya menerapkan restitusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, sehingga mereka merasa lebih dihargai ketika mendapatkan solusi dari permasalahan mereka itu sendiri. Kemudian murid-murid saya terlihat lebih disiplin
Karena saya mulai menerapkan ilmu yang saya dapat, yaitu tentang disiplin positif dan bagaimana seorang siswa juga harus ditanamkan tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Secara umum, program guru penggerak ini sangat baik dan saya memotivasi rekan-rekan guru yang lain yang belum mengikuti program guru penggerak. Terus semangat, kalau bisa segera daftarkan diri Anda untuk segera bergabung mengikuti pendidikan guru penggerak. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.